Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Rabu 8 Maret 2023, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Bacaan dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa itu pelayanan? Setiap orang tentu saja mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu pelayanan. Ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa melayani berarti melakukan sesuatu pekerjaan dengan keyakinan bahwa hal itu dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Santa Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan, "Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar." Jika kita yakin bahwa suatu pekerjaan merupakan panggilan Allah,
maka kita akan melakukannya dengan penuh cinta dan kerendahan hati. Barang siapa hendak menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bagi Yesus, jalan untuk menjadi terkemuka bukan dengan kekuatan atau kedudukan, tetapi dengan menjadi pelayan bagi sesama. Sabda ini memang tidak sejalan dengan paham dunia saat ini. Dunia kerap memandang kekuatan dan kedudukan sebagai jalan untuk menjadi terkemuka. Berkuasa atas hidup orang lain dilihat sebagai cara menjadi besar di mata orang. Maka Yesus menunjukkan hal yang lain. Yesus telah datang ke dunia dan menjadi bagian dari kita sebagai manusia. Bahkan Yesus rela mati untuk keselamatan kita. Dan itulah pelayanan yang paling agung. Maka warta utama yang Yesus sampaikan kepada para murid-Nya yaitu adalah semangat pelayanan dan kerendahan hati. Sebagaimana Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama belajar untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus dengan sikap rendah hati. Semoga kita mampu untuk melaksanakan tugas panggilan kita masing-masing dengan cara menjadi seorang pelayan yang rendah hati. Ya Tuhan Allah kami, syukur atas pelayanan-Mu yang total kepada kami semua, sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Semoga kami mampu untuk meneladani semangat-Mu, yaitu semangat pelayanan dan kerendahan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.